mengatakan Tuhan itu Allah, ada yang mengatakan Tuhan itu Gusti ya, ada yang mengatakan dewa, juga macam-macam lah. Di setiap agama punya sebutan masing-masing. Allah ini kan maha segalanya ya Mas ya. Nah, bisa dibilang juga Allah ini menerangi semua ruang kehidupan ya di alam semesta ini. Nah, akan tetapi kenapa kok masih banyak orang-orang yang gelap Mas, secara kelakuan ya nggak baik, dan juga banyak orang yang masih kesulitan dan kesusahan dalam hidupnya. Nah, kalau menurut Mas Wahyu, kenapa kok bisa seperti itu Mas? Masih banyak orang yang gelap, padahal Tuhan itu terang ya. Artinya Tuhan itu menerangi setiap ruang kehidupan yang ada di jagat raya ini. Jadi harusnya semua terkena penerangan atau sinar daripada Tuhan, begitu ya Mas ya maksudnya. Yeah. Kalau saya mau kasih contoh begini, matahari itu setiap hari terbit apa tidak? Terbit Mas. Terbit ya. Kalau kita bicara tentang cahaya matahari, bukankah harusnya semua terkena cahaya matahari? Iya. Tetapi kalau ada di antara kita yang tidak terkena sinar atau cahaya daripada matahari itu salahnya matahari atau salahnya kita yang tidak terkena sinar cahayanya matahari? Salahnya kita ya. Kenapa kok bisa salah? Karena kita nggak berada di tempat yang tepat Mas. Ya, kurang lebihnya begitu. Bisa jadi kita ini ada di dalam gua, bisa jadi kita ini ada di bawah pohon yang rimbun, bisa jadi kita ini ada di dalam sebuah bangunan atau gedung, sehingga kita tidak terkena sinar atau cahaya daripada matahari. Artinya mataharinya tidak salah karena matahari itu setiap hari terbit dan bersinar. Bisa juga karena tertutup awan, macam-macam. Nah, kalau kita bicara Tuhan, bahwa Tuhan itu bisa menjadi terang atau tidak di dalam hidup kita, ya kembali lagi, semua bukan karena Tuhannya, tapi semua karena kita sendiri. Nah, kalau kita tidak mampu membuat terang pikiran dan hati kita, artinya tidak mampu membuat diri kita ini menjadi terang, ya selamanya kita akan gelap. Jadi yang mampu menghadirkan penerangan itu di dalam diri kita, ya kita sendiri. Tuhannya sudah ada, tapi kita mampu atau tidak, mau atau tidak untuk menerangi diri kita, menerangi pikiran kita, menerangi hati kita. Karena dengan terang pikiran kita, terang hati kita, di situ akan tercipta kejernihan daripada pikiran, kejernihan daripada hati. Di sanalah kita akan mampu menjalani hidup ini dengan seimbang, sehingga kita bisa menentukan arah kita harus kemana, apa yang harus kita lakukan, harus mengambil keputusan yang seperti apa di dalam hidup kita, sehingga mau hidupmu enak, mau hidupmu tidak enak, mau kamu berkelakuan baik atau kamu justru berkelakuan jahat, bukan tergantung Tuhan, tapi semua tergantung diri kita masing-masing, tergantung pribadi kita, Mas. Ya, jadi arti sebenarnya itu adalah Tuhan sudah menyinari ya Mas ya, akan tetapi kita yang nggak menyadari. Iya Mas, jadi itulah yang membuat kenapa sih hidup kita itu kadang susah banget, kadang sengsara banget, kadang juga bahagia luar biasa, hidup enak yang berkelimpahan, ada yang menderita. Tetapi hampir semua ini ya, kalau kita sering mendengarkan ini Mas, ya kita melihat bahkan orang-orang di sekitar kita ketika mengalami suatu keberhasilan dari apa yang dia lakukan, itu selalu mengatakan bahwa ini semua karena Tuhan, ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan, ini sudah digariskan dan memang ini yang harus terjadi. Semua begitu. Dia tidak pernah bukan membanggakan diri ya, tapi menyadari bahwa ada ruang di sana tentang kamu yang bekerja keras, tentang dirimu yang tekun, tentang dirimu yang luar biasa semangat menjalankan semua itu sehingga kamu sampai di titik di mana kamu mendapatkan keberhasilan.
kamu meraih keberhasilan yang kamu inginkan. Nah, ini jarang sekali kita mau berkesadaran di sana. Pasti kita akan selalu mengecilkan diri kita bahwa semua ini karena Tuhan. Iya Mas, kebanyakan orang-orang masih berpikiran seperti itu. Ketika kita sudah bekerja keras ya, kemudian kita raih kesuksesan, itu katanya karena Allah Mas. Padahal sebetulnya itu karena kerja keras kita sendiri ya. Ya, makanya ini perlu disadari, perlu juga kita memahami ya tentang konsep ketuhanan itu supaya paham ya. Ada sendiri ruang antara ketuhanan dengan kita sebagai manusia untuk menjalani hidup di dunia ini. Kalau itu kita pahami, kita akan mudah saya rasa kita menyelaraskan hidup ini. Bahkan kita bicara tentang penderitaan. Kita terkena musibah, kita terkena masalah, atau bahkan kita terjatuh di dalam penderitaan hidup yang susah, kita menjalankan hal-hal yang buruk, yang jahat menurut kita sebagai manusia, seolah-olah itu adalah jalan dari Tuhan. Seolah-olah bahwa itu adalah ujian, itu cobaan, itu sudah digariskan dan seolah-olah itu sudah ditakdirkan. Kembali lagi, tentang baik dan tentang buruk itu seolah-olah semua arahnya ke Tuhan. Padahal di situ adalah tentang pilihan hidup kita. Bagaimana kita mengambil sebuah keputusan, bagaimana kita bertindak di dalam tingkah laku kita, di dalam tutur kata, di dalam perbuatan kita. Sehingga kita mendapatkan penderitaan itu, kita mendapatkan masalah itu. Ini larinya pasti semua ke Tuhan. Padahal itu adalah hasil daripada karya pikiran kita sendiri, tingkah laku, perbuatan kita sendiri. Jadi kalau ada orang hidupnya susah, menderita, tidak enak, banyak masalah, itu karena dirinya sendiri. Nah, kalau kita bicara ketuhanan, Tuhan ini gimana ya saya menenangkannya? Mungkin begini, Tuhan ini adalah sumber daripada seluruh kehidupan. Artinya kalau kita bicara tentang kehidupan, berarti kita bicara juga tentang kematian. Jadi Tuhan ini hanya tentang hidup dan mati kita. Tapi tentang baik dan buruk, itu kembali lagi semua tergantung kita. Mas Yahya memiliki keluarga. Mau Mas Yahya perlakukan baik, buruk, mau diakui, mau tidak keluarganya, tergantung Mas Yahya sendiri. Bukan tergantung Tuhan. Mas Yahya punya hidup, mau hidupnya sehat, mau hidupnya tidak sehat, mau hidupnya enak dan tidak enak, itu bukan karena Tuhan, tapi karena Mas Yahya sendiri. Karena apa? Kalau semua karena Tuhan, ini contoh saja. Kalau kita sakit, kita akan berupaya untuk kita berobat. Betul enggak? Kita pergi ke dokter ya, kita pergi ke alternatif, kita pergi ke orang-orang yang bisa menyembuhkan kita. Kalau mungkin yang sakit, karena terjatuh kesleo ya pergi ke tukang pijat dan lain sebagainya. Bukankah ini adalah upaya-upaya dari kita? Coba kalau kita tidak melakukan upaya-upaya itu, biarpun kita yakin Tuhan pasti menyembuhkan, kira-kira bisa sembuh enggak? Ya, Tuhan nggak bisa mijet ya. Tuhan tidak akan mijeti kamu. Tuhan tidak akan memberikan obat. Perkara kita kembali sehat, berprosesnya tetap lewat kita. Kalau kita bicara fisik, berarti tinggal usaha kita juga secara fisik. Selebihnya kita mengakui kebesaran Tuhan itu karena kita hidup karena Tuhan, begitu loh. Tapi hidupmu ini tadi sehat dan tidak sehat bukan karena Tuhan, karena kamu sendiri. Nah ini yang harus disadari, Mas. Ya, jadi kalau kamu tidak punya uang, ya kamu bekerja, kamu berupaya, dan ketika kamu berhasil itu adalah jerih payah kamu, itu adalah kerja keras kamu gitu, bukan karena Tuhan. Tetapi hidup kita ini karena Tuhan, hidup secara keseluruhan. Mas Yahya mau pakai baju atau tidak karena siapa? Ya, karena saya mau pakai baju yang murah apa yang mahal karena siapa? Mau mandi atau tidak? Makanya kalau lapar kita butuh makan. Siapa yang menyiapkan? Kita sendiri. Siapa yang harus mencari itu? Kita sendiri. Jadi sebetulnya kita yang butuh, kita juga yang mencari. Tuhan itu sudah menyediakan. Menyediakan apa? Hidupmu. Menyediakan sumber, kalau diibaratkan air. Selebihnya air itu mau kamu pergunakan untuk apa? Mau kamu kasih warna apa? Mau kamu kasih rasa apa? Kamu taruh di wadah yang tergantung kita yang punya wadah. Ya ini kehidupan. Jangan selalu semuanya dikaitkan dengan Tuhan.
Oh, kena masalah, katanya ini ujian. Padahal yang bikin ujian itu ya kita sendiri. Yang bikin masalah itu ya kita sendiri. Makanya, pelajari dirimu, kenali dirimu, maka kamu akan mengenali Tuhanmu. Jadi kita itu kalau mau mempelajari apa yang ada di dalam diri kita akan mengenali Tuhan kita. Kita bisa menggunakan pikiran kita dengan benar, kita bisa menggunakan hati kita juga dengan benar. Sehingga berjalanlah selaras antara pikiran dan hati kita. Sumbernya cuma ada di sana, tidak ada yang lain. Ya, orang itu kalau sudah nggak mampu menjalankan pikiran dan hatinya dengan seimbang, sudah pasti akan timpang hidupnya. Dalam hal apapun itu, nggak usah bicara pekerjaan, nggak usah bicara kesehatan, nggak usah bicara tentang menderita atau bahagia, semua ada di situ. Sumbernya itu ada di sini dan ada di sini kita. Hanya ke sana larinya. Iya Mas, akan tetapi pengertian yang seperti ini mungkin akan dianggap sebagai apa ya, mungkin nggak mengakui keberadaan Tuhan Mas. Ini nggak sesuai dengan ajaran yang ada di dalam agama. Dianggap sesat. Iya, dianggap sesat katanya. Ateis juga bahkan. Ateis ya. Gini, nggak apa-apa. Kan cara berpikir setiap orang itu berbeda-beda ya. Orang yang paham tentang ketuhanan itu sudah tidak butuh lagi diakui, sudah tidak lagi butuh dengan penilaian, mau itu dinilai baik atau buruk. Justru yang terpenting adalah bagaimana kita mampu menjalani hidup kita ini dengan benar. Benar terhadap semua. Baik terhadap semua. Nggak lagi butuh diakui. Nah, inilah bedanya kalau kita baru terjebak di urusan agama. Seolah-olah semua pondasinya harus lari ke sana begitu. Padahal konsep beragama dengan konsep ketuhanan itu berbeda. Mempelajari tentang ketuhanan itu berbeda dengan mempelajari tentang agama. Ini kalau kita bicara tentang agama, mungkin bisa dikatakan kalau kita belajar agama itu sama halnya kayak kita lagi belajar menulis dan membaca. Bahkan mungkin menulis dan membacanya itu masih belum benar-benar sempurna. Tulisannya mungkin masih sulit untuk bisa dibaca, ya. Dan cara membacanya mungkin sulit untuk dipahami. Nah, ini karena apa? Karena kita hanya sebatas membaca dan menulis saja. Dan itu terus-menerus kita lakukan di dalam hidup kita. Karena dogma tadi, karena doktrin suatu agama. Sehingga kita terjebak di sana. Seolah-olah apapun yang kita kerjakan di hidup kita ini, di dunia ini, adalah pekerjaan atau apa yang diajarkan di agama. Jadi pekerjaan kita ini pekerjaan agama. Oh, kita ibadah, kita ke gereja, kita ke masjid, kita sholat, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan agama. Itu pekerjaan agama dan dianggapnya kalau sudah melakukan itu, berarti kita sudah menunaikan kewajiban kita kepada Tuhan kita, dan selebihnya kita akan mendapatkan surga. Padahal itu baru belajar membaca dan menulis. Yang mana mengartikannya saja bisa jadi tidak sama. Menulisnya pun bisa jadi tulisannya itu juga tidak sama. Artinya itu tidak sama. Jadi belajar agama ini bisa dikatakan kita baru belajar tentang kulit daripada kehidupan ini. Tidak belajar isinya, lebih-lebih kita mau menjalankannya. Baru terjebak di menulis dan membaca. Berbeda dengan konsep bertuhan atau ketuhanan. Kalau kita mempelajari tentang ketuhanan, kita sama saja dengan kita sudah menjalankan hidup ini. Contoh, orang yang beragama melakukan apapun semuanya yang diajarkan di suatu agama, yang diklaim bahwa itu adalah yang paling baik, yang paling benar, yang paling suci karena itu perintah daripada Tuhan. Tetapi dia tidak bisa menjalankan kehidupan yang sesungguhnya sebagai seorang manusia, di mana dia ini hidup tidak sendiri, terlahir dari kedua orang tua, punya saudara, punya keluarga, punya tetangga, punya seluruh sesama umat manusia, punya seluruh unsur kehidupan yang ada di dunia ini. Tapi sudahkah kamu menjaga juga, merawat juga, mengenali juga, memahami juga orang-orang yang ada di sekitarmu ini? Orang tua kamu, keluarga kamu, saudara kamu, tetangga kamu, seluruh siapapun.
bahkan terhadap alam semesta yang ada. Karena ini semua adalah ciptaan Tuhan. Lah kalau kita terjebak hanya di agama, ya sama halnya kita baru terjebak kayak mungkin anak kecil yang baru belajar membaca dan menulis. Nggak ngerti maknanya, nggak ngerti artinya, nggak ngerti maksudnya, bahkan nggak bisa menjalankannya. Jadi orang itu kalau sudah paham, Mas, orang itu ngerti tentang beragama dan ngerti tentang bertuhan, akan seimbang menjalankan kehidupannya. Rajin ibadah, rajin sholat, rajin pergi ke gereja, itu juga akan diterapkan di dalam kehidupannya. Saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai. Dalam konteks secara luas, ya bisa menghargai, nggak menghujat, nggak mengolok-olok, nggak mengkafir-kafirkan, yang nggak sama dengan keyakinan mereka. Biar bisa jadi terang. Kalau katanya Tuhan ini menerangi, sudahkah kita mampu menerangi pikiran dan hati kita, supaya kita juga bisa menjadi terang untuk seluruh unsur kehidupan yang ada di alam semesta ini? Harusnya kan belajarnya ke sana. Jadi kalau kita masih terus terjebak dengan dogma-dogma, ya, agama apapun itu, maka kita, ya itu tadi, seperti anak kecil yang baru belajar membaca dan menulis. Ya mungkin ini yang jadi penyebab ya, orang-orang yang beragama yang hanya bisa membaca menulis tadi tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya, seperti anak kecil yang nggak bisa membedakan itu, dan yang dianggap nggak sama dengan dia, yang nggak sesuai dengan kemauan dia, ya itu dianggap salah katanya ya. Ya, kembali lagi, setiap orang memiliki cara berpikir, kemampuan berpikir, memahami pola pikirnya itu berbeda-beda, Mas. Jadi kita tidak bisa memaksakan, kita pun juga tidak bisa merasa bahwa apa yang kita sampaikan ini adalah yang paling baik atau yang paling benar. Kembali lagi semua kepada kesadaran diri kita. Ayo belajar menyadari secara pribadi. Kalau sudah, maka kita akan bisa menyadari secara luas. Saya rasa itu yang sangat penting.